Selamat pagi Romo Miki, selamat pagi teman-teman yang terkasih. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab suci Perjanjian Lama, yaitu tentang kitab Kejadian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya itu Andreas Vio Aprianto. Saat ini saya menduduki kelas retorika A dan saya berasal dari Paroki Santa Maria Tugu Mulyo Musirawas. Saya kelahiran tahun 21 April 2002. Itulah perkenalan singkat dari saya, dan saya akan membahas tentang siapa penulis, kapan dan di mana dituliskan, bagaimana situasi jemaat atau latar belakang dituliskan ketika penulisan, tema dan tujuan dari kitab Kejadian. Kemudian saya akan membahas dari isi kitab suci secara garis besar dan susunan-susunannya. Kemudian juga saya akan membahas tentang kesimpulan serta kesan atas kitab tersebut. Sebelumnya, saya minta maaf karena terjadi kesalahan penulisan dalam presentasi kali ini. Tidak masalah bagi saya akan melanjutkan kembali. Kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu merupakan salah satu kitab yang paling banyak diperdebatkan dalam Alkitab. Mulai dari siapa penulisnya, kapan waktu penulisannya, hingga kepada kebenaran isinya. Sebagian orang Kristen percaya bahwa kitab tersebut ditulis oleh Musa, yang berarti waktu penulisannya itu sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Tapi para teolog dan ilmu liberal menyatakan bahwa kitab ini ditulis pada sekitar tahun 650 sebelum Masehi, ketika bangsa Israel tengah berada di pembuangan di Babel. Musa itu sebenarnya tidak menulis narasi penciptaan berdasarkan imajinasi atau pikirannya sendiri. Musa juga tidak menuliskan narasi penciptaan yang belum pernah ada sebelumnya, melainkan Musa yang pertama kali menuliskannya dalam bentuk narasi. Nah, di situ Musa mencatat narasi penciptaan itu berdasarkan tradisi oral, di mana tradisi oral itu merupakan tradisi di dalam bangsa Israel pada saat itu, yaitu kisah yang diturunkan turun-temurun oleh bangsa Israel, yang diceritakan para ayah kepada anak-anaknya dari generasi ke generasi yang lain. Lalu banyak juga bukti yang menyatakan bahwa Musa yang menuliskan kitab Kejadian tersebut. Oleh sebab itu, Musa dapat menuliskan narasi penciptaan karena memang dia telah memiliki latar belakang pengetahuan tentang narasi itu dari cerita-cerita yang terus diceritakan turun-temurun hingga sampai akhir zaman, seperti yang dituliskan dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu merupakan hal yang sangat kuat yang menjadi bukti bahwa Musa lah yang menuliskan kitab Kejadian. Selain itu juga ada dituliskan di dalam kitab Keluaran bab 24 ayat 4 menyatakan bahwa Musa itu menuliskan segala firman Tuhan. Kemudian di dalam kitab Keluaran bab 34 ayat 27, berfirmanlah Tuhan, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel.
Di sini kita dapat melihat bahwa Musa adalah perintah dari Tuhan sendiri, bukan dari keinginan Musa seorang. Itulah yang menjadi dasar serta kunci bahwa Musa merupakan salah satu yang menuliskan kitab Kejadian. Lalu saya akan membahas tentang tema-tema atau kunci dari kitab Kejadian. Yang pertama itu awal penciptaan. Permulaan segala sesuatu dicatat di dalam kitab Kejadian, mulai dari permulaan alam semesta, permulaan kehidupan berkeluarga dari Adam, Abraham, dan berikutnya sampai hingga zaman. Kemudian permulaan kejatuhan manusia ke dalam dosa itu terjadi dalam Adam dan Hawa yang digoda oleh iblis untuk memakan buah ara. Dan kemudian permulaan pembentukan kehidupan sosial bermasyarakat. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan. Di dalam kitab Kejadian menuliskan mengenai pemanggilan dan pemilihan Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub menjadi umat Allah dalam sejarah penebusan. Allah memilih kepada Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi umat Allah. Kemudian yang ketiga berkaitan tentang keselamatan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menyatakan dengan jelas bahwa Dia akan selalu menyelamatkan kehidupan manusia. Dan buktinya itu ada di dalam perjanjian baru, di mana Allah menurunkan Roh Kudus dan menjadikan sebuah penyelamat bagi kita manusia. Kemudian yang keempat itu adalah kerja. Manusia diciptakan untuk bekerja. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia telah mempunyai tugas untuk dikerjakan di dunia ini. Namun setelah jatuh ke dalam dosa, tugas itu menjadi kurang menyenangkan. Itu terdapat di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28 dan kitab Kejadian bab 3 ayat 17 sampai 19. Lalu yang kelima itu istirahat. Gagasan untuk menjadikan satu hari dalam seminggu sebagai waktu untuk beristirahat. Dan hal itu tertulis di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 2 ayat 3. Di mana saat Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh, Allah itu istirahat. Kemudian bagian yang keenam tentang setan. Kehadiran setan sudah tercatat di dalam kitab Kejadian pasal 3 yang menggoda manusia. Kemudian yang ketujuh, maut. Kematian mengancam kehidupan manusia. Maut pun dikalahkan dan dihadapinya. Mungkin dari sini dulu saya akan menjelaskan. Karena waktunya itu terbatas, maka saya akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu tentang moralitas. Cukup sekian presentasi di sesi yang pertama ini, dan akan saya lanjutkan ke sesi yang kedua. Baiklah, yang kedelapan itu kaitan tentang moralitas. Dalam kitab Kejadian juga menyoroti masalah moralitas. Allah itu sungguh-sungguh menghendaki kehidupan moral yang benar.
supaya kita tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Kemudian yang kesembilan yaitu perkawinan. Dalam kitab Kejadian, Allah telah menetapkan dasar perkawinan bagi manusia, di mana kita kawin itu tidak memiliki banyak istri, tidak memiliki banyak suami untuk kaum perempuan. Lalu di situ juga kita dituntut untuk saling melengkapi satu sama lain terhadap suami istri. Tidak boleh cerai karena suatu permasalahan kecuali dalam suatu pencobaan, yaitu meninggalnya dari pasangan tersebut. Kemudian nomor 10 yaitu tentang ibadah. Dalam kitab Kejadian juga memberi gambaran peribadahan kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir itu multikulturalitas. Kejadian 11 dalam peristiwa menunjukkan adanya fakta multikulturalitas, dimulai dari keberagaman bahasa. Kemudian saya akan membahas tentang tujuan. Apa sih sebenarnya tujuan dengan dituliskannya dari kitab Kejadian tersebut? Kejadian menyediakan suatu landasan hakiki bagi Pentateuch dan semua penyataan Alkitabiah selanjutnya. Kejadian memelihara satu-satunya catatan yang dapat dipercaya mengenai awal alam semesta, umat manusia, perkawinan, dosa, kota-kota, bahasa-bahasa, bangsa-bangsa, Israel, dan sejarah penebusan. Kejadian ditulis sesuai dengan tujuan Allah untuk memberikan umat perjanjiannya suatu pemahaman mendasar tentang dirinya, ciptaan-ciptaannya, umat Allah, kejatuhan, kematian, penghakiman, perjanjian, dan janji penebusan melalui keturunan Abraham. Isi dari kitab Kejadian juga disebut sebagai kitab permulaan karena isinya menyatakan permulaan berbagai hal. Di antaranya yang pertama itu adalah permulaan alam semesta, permulaan hidup manusia, permulaan pernikahan, permulaan hari Sabat, permulaan dosa, permulaan rencana keselamatan, kemudian permulaan peradaban, dan permulaan suku bangsa dan berbagai bahasa. Ini ada kaitannya juga dengan tema-tema dari ini tadi. Disimpulkan inilah isinya. Kemudian saya juga akan melanjutkan ke sesi berikutnya karena ini adalah pembahasan dari prolog atau bagian pertama dan bagian kedua. Dan untuk kesimpulan akan saya beri ke sesi selanjutnya karena untuk 10 menit ke depannya itu agak panjang. Baiklah, saya akan membahas tentang kesimpulan dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian dirancang ada 2. Bagian pertama itu adalah Allah dan dunia. Kemudian bagian kedua itu Allah dan Abraham serta keluarganya. Saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu penciptaan. Segala yang diciptakan itu baik adanya. Dari Adam berasal dari Ibrani yang artinya kemanusiaan. Hawa berasal dari bahasa Ibrani yang artinya kehidupan. Manusia itu diciptakan serupa dengan Allah.
Allah yang menentukan mana yang baik dan yang jahat. Itu dapat kita lihat di dalam peristiwa di mana Adam dan Hawa memakan buah ara. Contohnya itu Adam dan Hawa itu setelah makan buah ara mempunyai rasa malu karena lawan jenis. Kemudian contoh yang kedua itu terdapat dalam peristiwa Kain dan Habel. Kain yang cemburu kepada adiknya Habel dan Kain berusaha untuk membunuh Habel. Kemudian juga dalam peristiwa Lamek yang mengoleksi istri banyak sekali. Kemudian kisah air bah di mana Tuhan ingin menghapuskan segala yang ada di bumi dengan adanya air bah, dan Allah juga menyelamatkan Nuh dan beserta hewan-hewan yang ada pada saat itu. Kemudian juga terakhir dalam peristiwa Menara Babel dengan teknologi batu bata untuk membangun bangunan menjulang sangat tinggi untuk mencapai Tuhan. Dari situ diserakkanlah akhirnya oleh Allah. Kemudian bagian kedua tentang Allah dan Abraham serta keluarganya. Abraham itu memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memiliki 12 anak. Dan di dalam setiap generasi Allah itu memperbaharui janjinya untuk memberkati mereka dan seluruh dunia lewat mereka. Mereka semua itu tidak melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diberikan oleh Allah. Karena Abraham menyerahkan istrinya kepada laki-laki lain, istrinya Sarah tidak sabar untuk ingin mempunyai anak. Tetapi secara ajaib anaknya itu adalah Ishak. Dan Ishak juga mempunyai 2 anak, yaitu Esau dan Yakub. Yakub merasa mencuri warisan ayahnya. Ia merasa karena pada saat itu ayahnya buta dan ia mencuri warisan-warisan yang ada dalam ayahnya. Kemudian Yakub juga mempunyai anak berjumlah 12 anak, dan ia sangat mengasihi anaknya yang terakhir, yaitu Yusuf, di mana ia memberikan sebuah jubah kepada anaknya itu. Lalu Yusuf dibenci saudara-saudaranya, dan saudaranya itu ingin membunuh Yusuf karena ia sangat disayangi oleh Yakub. Akhirnya teman-temannya tidak membunuhnya, lalu sebagai budak di Mesir. Pada saat itu juga di dalam Timur Tengah terjadi musibah kelaparan, dan pada saat itu Yusuf menyelamatkan saudara-saudaranya yang kelaparan karena Yusuf pada saat itu sebagai penguasa di Mesir. Saudara-saudaranya adalah cincin dari Abraham yang berusaha mencelakai Yusuf. Tetapi Tuhan mengubah menjadi lebih baik. Tepat seperti itu yang dikatakan Yusuf. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadapku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memeliharanya hidup suatu bangsa yang besar. Kata itulah menjadi kesimpulan dan pesan di dalam kitab Kejadian. Karena kata itu
merangkum pesan dari seluruh kisah dari sejarah ini. Manusia terus memilih kejahatan dan kita berpikir kita mengacaukan rencana Allah. Namun Allah mengabaikan kejahatan mereka menjadi kebaikan. Dan walaupun Allah akan memakai keluarga untuk memulihkan kehidupan seperti di Taman Eden, itulah kitab Kejadian. Tetapi kita belum tahu Allah ingin memakai keluarga untuk memulihkan kehidupan di Taman Eden atau untuk membawa kembali. Mungkin kitab-kitab selanjutnya yang dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kitab Kejadian ini. Mungkin dari sinilah penjelasan dari saya berkaitan dengan isi kitab Kejadian. Kemudian saya akan memberikan sumber bahwa saya lebih mengutamakan di dalam sumber-sumber internet, karena di paroki saya tidak ada buku yang bisa untuk menjadi sumber. Dan saya juga mendapat sumber dari teman-teman seminaris, dari Danu Michael dan Valvius Gonçalves kelas retorika A. Kemudian itulah yang bisa saya sampaikan dari presentasi yang kali ini saya bawakan. Mungkin mohon maaf jika terjadi suatu kesalahan dalam tata cara atau dalam pemikiran atau dalam penulisan-penulisan yang saya bawakan. Saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya dan terima kasih.